Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2020 pada pelajaran tematik tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, muatan pelajaran PPKN dengan KD-nya 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, saksikan video pembelajarannya. Jangan lupa kita mulai dengan Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan videonya dan di akhir video teman-teman akan ada tugas, jadi dilihat sampai akhir videonya ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Maka dari itu, diciptakanlah suatu pedoman hidup yang disebut juga dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari peran para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama nilai-nilai Islam yang tampak turut mewarnai lahirnya Pancasila. Pada 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Karena itulah, Jepang membentuk suatu badan yang bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. Hajiman Widyodiningrat. Ada 33 pembicara selama 4 hari sidang pertama BPUPKI dengan pembahasan mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang. Untuk selanjutnya disebut Panitia 9. Panitia 9 mengadakan sidang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 melaksanakan sidang pertamanya yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ketika itu, Dr. Muhammad Hatta mengusulkan mengubah 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya, bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945 pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Contoh sikap yang sesuai adalah merawat tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh sikap yang sesuai adalah membantu korban bencana. Membantu korban bencana merupakan penerapan sila kedua Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila antara lain bergotong royong membersihkan lingkungan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan, diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain.